Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat-Nya, dengan rahmat-Nya pada malam ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, di salah satu taman dari taman-taman surga dunia, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira dan motivasi kepada kita semuanya. Man raha ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu illa kana lahu ajrun ka ajri hajin tamatin hajjatuh. Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali untuk menimba ilmu agama atau mengajarkannya, kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Karena ilmu adalah cahaya dan lentera yang menerangi jalan seorang hamba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Apa sebabnya? Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal dan mana haram, mana rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Oleh karenanya Rabi'atul Ra'i pernah mengatakan, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu itu adalah sarana menuju semua kebaikan. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat ini sumber utamanya, kunci utamanya adalah ilmu agama. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, untuk bersemangat dalam menimba ilmu, karena ini adalah kewajiban bagi kita. Kenapa menuntut ilmu wajib? Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk beribadah. Bahkan tujuan kenapa kita ada di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Dan tidak mungkin seorang beribadah dengan benar kecuali kalau dia belajar ilmu agama. Oleh karenanya, ya, kewajiban bagi kita, apapun gelar kita, apapun titel kita, berapapun harta kita, ya, wajib bagi kita untuk meluangkan waktu kita
belajar ilmu agama. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, dan hendaknya bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ya, salullaha ilman nafi'a. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu kepada. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa tanda ilmu bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat tandanya adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar ilmu agama, kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Semakin dia berilmu, semakin dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama dahulu menyatakan ra'sul ilmi al-khasyah. Puncak dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita semakin belajar ilmu agama tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmunya enggak bermanfaat. Tanda ilmu yang bermanfaat juga adalah menumbuhkan amal saleh. Semakin kita belajar ilmu agama, kita semakin semangat beribadah, semangat beramal saleh. Ya, kalau kita semakin belajar ilmu agama, malah malas beribadah, malas beramal saleh, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu yang hakiki adalah ilmu yang diamalkan. Percuma kita belajar ilmu agama, ya, banyak membaca kitab, sering hadir dalam kajian-kajian, tapi tidak dipraktekkan. Ya, ilmu itu seperti dunia, seperti harta, tahta, wanita, hanya kesenangan. Kapan dia menjadi akhirat? Kalau diamalkan. Kalau diamalkan. Kalau tidak diamalkan, ya malah menjadi bumerang bagi pelakunya. Nabi SAW pernah bersabda, "Mathalul alim alladhi yu'allimu an-nasa al-khair wa yansa nafsa kamathalil misbah yuniru ghairahu wa yuharriku nafsa." Perumpamaan orang yang berilmu yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, tapi dia lupa terhadap dirinya sendiri. Perumpamaannya seperti lampu. Dia menyinari orang lain, tapi ya membakar dan menghanguskan dirinya sendiri. Ya, maka hal yang paling penting ayyuhal ikhwah adalah kita setelah mengetahui ilmu kita amalkan. Ya, kita amalkan. Dan di antara tanda ilmu yang bermanfaat juga adalah kalau ya semakin kita berilmu, semakin kita ingat akhirat, ingat kematian, ya, tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ini orang yang berilmu, orang yang cerdas. Nabi SAW pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, siapa orang beriman yang paling cerdas? Siapa kata Nabi? Aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'dahu. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat akhirat, ingat kematian, dan dia bersemangat mempersiapkan bekal
untuk setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Walaupun dia mungkin SD nggak lulus, tapi kalau dia selalu ingat akhirat, ingat kematian, dan bersemangat mempersiapkan pundi-pundi pahala, bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah orang yang cerdas. Sebaliknya, walaupun dia mungkin sekolahnya sampai ke luar negeri, dia bergerak memiliki gelar-gelar yang mentereng, tapi kalau dia lupa akhirat, tidak mengingat kematian, malas beribadah kepada Allah, maka sejatinya dia adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Karena dia tertipu dengan dunia yang hina, lupa akan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk mengevaluasi diri kita. Apakah ilmu kita ilmu yang bermanfaat ataukah ilmu yang tidak bermanfaat? Apakah ilmu yang telah kita pelajari membawa berkah, manfaat bagi diri kita dan orang lain atau tidak? Maka agar ilmu kita berkah, manfaat, perhatikan pertama keikhlasan kita, tata niat-niat kita, karena niat adalah penentu amal ibadah seorang hamba, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Kita ngaji ilmu agama, ini ibadah, dan semua ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kalau ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menuntut ilmu itu tidak ada amalan lain yang bisa menandinginya bagi orang yang lurus niatnya. Maka agar ilmu kita berkah, agar ilmu kita bermanfaat, perhatikan niat-niat kita. Kata Imam Ahmad juga kepada anaknya, ya bunayya inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Wahai anakku, berniatlah yang baik, engkau akan selalu dalam kebaikan selama berniat yang baik. Ini yang pertama, agar ilmu kita bermanfaat, tata niat kita, luruskan niat kita. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, agar ilmu kita berkah adalah amalkan ilmu kita. Sedikit ilmu yang kita peroleh, baik dalam kajian atau yang kita baca dari buku, dari Al-Quran dan Sunnah, atau yang kita dengar di televisi, Sunnah, atau radio dan sebagainya. Sedikit ilmu yang kita ketahui dan kita amalkan jauh lebih berbarokah daripada ilmu yang banyak tapi tidak kita amalkan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menjadikan dirimu semakin semangat beribadah, maka itu adalah ilmu yang ternodai, ilmu yang terkotori, ilmu yang terkotori. Naudzubillah min dzalik. Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Inti dari ilmu adalah amal. Inti dari ilmu adalah amal, membuahkan amal saleh pada diri kita. Maka tanyakan pada diri kita masing-masing, sudahkah kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari? Abu Ishaq Al-Albiri, beliau pernah mengatakan dalam mandumahnya, fa idza utita tawila ba'in wa qala an-nasu annaka alimta fala ta'man su'alallahi anhu bitawbihin alimta fahal amilta fara'sul ilmi taqwallahi haqiqatan
wa laysa bi ayyu qala taraqasta. Kata beliau rahimahullahu taala, jika kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang banyak dan manusia menganggapmu orang yang berilmu banyak, panggil ustaz, kiai, dai, ya, maka jangan merasa aman dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Kamu berilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkannya? Kamu mengetahui, tapi sudahkah kamu mengamalkannya? Kamu tahu ini perintah Allah, sudahkah kamu mengerjakan? Kamu tahu ini larangan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kamu meninggalkannya? Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan bergeser kaki hamba besok pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Salah satunya wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya, apakah dia sudah mengamalkannya. Ya, lalu kata beliau, farasul ilmi taqwallahi haqiqatan. Puncak dari ilmu, inti sebuah ilmu adalah takwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari ilmu. Kita ngaji ilmu agama supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Innama yutlabul ilmu liyuttaqallah." Ilmu itu dicari agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Walaysa bi ayyu qala taraqasa." Bukan tujuan dari menuntut ilmu itu kamu dibilangin oleh manusia bahwa kamu adalah orang yang berilmu. Bukan ini. Ya, tujuan kita belajar ilmu agama supaya kita bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyuhal ikhwah, agar ilmu kita berbarokah, hendaknya bagi kita memperhatikan akhlak dan adab. Agar ilmu kita bermanfaat, agar ilmu kita berbarokah, ya, hendaknya bagi kita memperhatikan akhlak dan adab. Ini keberkahan ilmu. Kalau ilmu tidak membuahkan kita semakin baik akhlak kita, tidak semakin membuahkan adab yang baik, ya, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia, ya, maka ya keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan falyattahim nafsah. Kata para ulama, siapa yang bertambah ilmunya tapi enggak bertambah baik akhlaknya, hendaknya dia mencurigai ilmunya. Kalau kita semakin belajar ilmu agama tapi akhlak kita enggak semakin baik, perlu kita curigai ilmu kita. Ada yang enggak beres pada ilmu kita. Mungkin antum salah belajar, mungkin antum salah niat, mungkin antum salah guru, ya, dan lain sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu muqaddimah sebagai motivasi bagi kita, karena kita butuh kepada motivasi. Lebih-lebih setelah 2 tahun pandemi ini, ya, banyak para ikhwan, para akhwat futur dalam menuntut ilmu, ya, dihinggapi penyakit malas. Karena udah 2 tahun, ya, banyak semangat yang dahulu dimiliki pudar. Maka kewajiban bagi para ustadz, para ulama, ya, para dai untuk memompa kembali semangat, ya, dalam menuntut ilmu. Dan inilah kebiasaan para ulama. Mereka selalu memotivasi, memompa, ya, semangat para jamaahnya, para santrinya, para murid-muridnya untuk semangat dalam menimba ilmu agama. Dan inilah ayyuhal ikhwah ciri khas dakwah sunnah, ciri khas dakwah salafiyah. Mereka bersemangat dalam menuntut ilmu.
Ya, salah satu pembeda utama antara dakwah sunnah dengan dakwah-dakwah yang lain adalah dalam masalah ilmu. Ya, dakwah-dakwah yang lain mungkin semangat dalam masalah yang lain. Ya, semangat hanya dalam ibadah, semangat hanya dalam masalah akhlak, semangat dalam politik, semangat dalam ekonomi. Tapi dakwah salafiyah, ya, semangat utama mereka adalah ilmu, karena ilmu adalah sumber semua kebaikan. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan ngaji bersama tentang Islam dan budaya, antara Islam dan budaya. Ini tema yang penting, topik yang menarik. Kenapa? Karena setidaknya ada dua golongan yang kontradiksi dalam masalah ini, yang salah, menyimpang dalam masalah ini. Sebagian begitu ekstrim mempertahankan budaya, ya, walaupun bertentangan dengan norma-norma agama Islam, ya, bahkan dengan alasan budaya, dengan alasan adat istiadat, dengan alasan kearifan lokal, mereka menolak Islam, menolak Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama persis seperti dahulu orang-orang jahiliyah yang diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami dalam suatu agama dan kami mengikuti agama nenek moyang kami. Mereka menolak kebenaran dengan alasan apa? Ini sudah warisan nenek moyang kami. Ini sudah warisan leluhur kami. Ini udah budaya, ini sudah kearifan lokal yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Nah, ini yang pertama. Ada juga sebagian kalangan yang meremehkan atau mengingkari budaya. Ya, mereka serampangan mengharamkan beberapa adat budaya dengan alasan bid'ah, dengan alasan syirik, dengan alasan tasyabbuh, padahal tidak demikian. Ada sebagian orang misalkan bilang batik itu haram atau songkok itu haram, ya, padahal itu perkara duniawi, ya. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, hukum asal masalah dunia adalah boleh. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum. Kalau urusan dunia kalian terserah kalian. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau untuk urusan agama kalian, urusan ibadah, harus mengikuti, ya, sunnah saya atau cara saya. Jadi ada dua kelompok yang berseberangan. Sebagian hulu, berlebih-lebihan, ya, dalam budaya, walaupun bertentangan dengan agama. Bahkan mereka mengingkari, ya, ajaran-ajaran agama Islam dengan alasan budaya, adat istiadat, kearifan lokal dan sebagainya. Ini keliru, ini berlebih-lebihan, ya, terhadap budaya. Ada juga yang, ya, mengingkari budaya, gampang menyalahkan, padahal, ya, itu adalah diperbolehkan. Ini juga keliru, ya. Oleh karenanya tema kita kali ini insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membahas ini, sehingga menjadi benang, ya, yang jelas bagi kita, ya, lentera yang jelas bagi kita untuk bisa membedakan mana budaya yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Apakah setiap budaya, ya, bertentangan dengan Islam
ataukah tidak, dan bagaimana pandangan Islam terhadap budaya itu sendiri. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bahas tentang beberapa kaidah dalam masalah budaya Islam dan budaya ini, saya ingin menyampaikan bahwa Islam bukanlah budaya. Beda antara Islam dengan budaya. Ada beberapa perbedaan antara Islam dengan budaya. Jadi jangan sampai nanti Islam dianggap sebagai budaya. Ya, sekarang ada istilah apa? Islam Nusantara. Ya, berbagai budaya-budaya diislamisasi. Ya. Dulu ada yang misalkan ngaji pakai langgam Jawa misalkan, ya, type dan sebagainya. Ada perbedaan antara Islam dengan budaya. Yang pertama, Islam datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan budaya itu adalah buatan manusia. Dan buatan manusia ada yang benar, ada yang salah. Karena sifat manusia adalah zalim dan jahil. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Kami menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung, tapi mereka enggan untuk memikul amanah. Ya, mereka takut mengemban amanah. Kemudian amanah itu diambil oleh manusia. Padahal manusia sifatnya apa? Zaluman jahula. Banyak dolimnya dan sangat bodoh. Itu sifat asli manusia. Zalim dan jahil. Berbeda dengan Islam. Islam datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya, tidak mungkin ada kezaliman di dalamnya. Allah berfirman tentang Al-Quran dalam surat Fussilat ayat 42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Ya, Al-Quran itu tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari arah depan maupun dari belakang, karena dia diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, apa bedanya Islam dengan budaya? Islam datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yang tidak mungkin ada kesalahan di sana. Berbeda dengan budaya. Budaya dari manusia, dan sifatnya manusia adalah zalim dan jahil. Ya, sehingga di antara budaya ada yang benar, ada yang enggak benar. Ini yang perbedaan yang pertama. Yang kedua, apa perbedaan antara Islam dengan budaya? Budaya belum tentu cocok untuk semua manusia. Kalau Islam pasti cocok untuk semua manusia. Ya, budaya Asia belum tentu cocok untuk Afrika. Budaya Eropa belum tentu cocok di Arab. Sebaliknya, budaya Arab belum tentu cocok di Eropa. Ya. Tapi kalau Islam itu adalah untuk seluruh manusia. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Yang Islam ini untuk semua manusia, enggak membeda-bedakan. Islam bukan hanya untuk orang Arab saja, tidak. Untuk semua yang ada di muka bumi ini, baik dia Arab, baik dia Asia, Afrika, Eropa dan sebagainya. Yang ketiga, di antara perbedaan antara Islam dan budaya, kalau budaya
bisa cocok suatu zaman, saat, ya, belum tentu cocok di waktu yang lain. Ya, di zaman itu cocok, zaman sekarang mungkin nggak cocok, udah jadul, zaman dulu ketika kuno. Ya, itu cocok pada zaman dulu, sekarang mungkin nggak cocok. Ya kan? Mbak lihat misalkan masalah tren pakaian misalkan. Tren pakaian tahun 80 beda dengan sekarang. Kalau ada orang yang pakai tahun 80-an, jadul banget. Ya, kuno. Kan gitu. Jadi ada budaya itu, kebiasaan itu cocok pada waktu, tapi tidak cocok pada waktu yang lain. Berbeda dengan Islam. Islam, ya, kapanpun dia cocok. Ya, tidak tergerus oleh waktu. Yang keempat, di antara beda antara Islam dengan budaya adalah budaya boleh kita pilah-pilah. Bisa kita ambil, bisa kita tolak. Berbeda dengan Islam. Islam nggak bisa kita pilih-pilih. Ya, kewajiban bagi kita semuanya untuk apa? Mengambil Islam secara kafah, keseluruhan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian di dalam agama Islam secara keseluruhan. Total. Jangan pilih-pilih. Oh, ini cocok dengan saya ambil. Oh, ini nggak cocok dengan saya, nggak diambil. Islam itu bukan prasmanan. Ya, kalau prasmanan, antum silakan masuk warung Padang misalkan, tuh dikasih pilihan banyak. Yang antum pengen, antum makan. Yang nggak dipengen, jangan dimakan. Silahkan. Karena itu masalah budaya, masalah adat. Tapi Islam, ya, tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Wajib bagi kita menerima keseluruhan, baik dalam akidah, baik dalam akhlak, baik dalam ibadah, baik dalam ekonomi, baik dalam politik. Semua kita wajib, ya, mengambil dari agama Islam. Kalau kita masuk Islam, ambil secara keseluruhan. Jangan mengambil sebagian kemudian menolak sebagian. Sama seperti orang-orang Yahudi, beriman dengan sebagian kitab kemudian mengingkari sebagian yang lainnya. Ini beberapa perbedaan antara Islam dan budaya. Jadi Islam beda dengan budaya. Ada beberapa perbedaan antara Islam dan budaya. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, agar kita mudah memahami masalah ini, yaitu Islam dan budaya, ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami untuk memudahkan bagi kita memahami masalah ini. Kaidah yang pertama, Islam tidak memusuhi budaya. Islam tidak memusuhi budaya, tidak memusuhi adat istiadat, tidak memusuhi tradisi. Buktinya, banyak adat istiadat, banyak budaya, tradisi yang ada di masa jahiliyah dan dibenarkan di dalam agama Islam. Jadi tidak semuanya kemudian diingkari. Banyak beberapa adat kebiasaan yang juga dibenarkan. Contoh misalkan, kebiasaan orang-orang dulu, walaupun mereka jahiliyah, mereka memuliakan tamu. Mereka memuliakan tamu. Kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Islam, mereka memuliakan tamu. Datang agama Islam, Islam menganjurkan kepada kita untuk memuliakan tamu juga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya.
Ya, dulu ada orang-orang dahulu, mereka menolong orang-orang yang berdolim. Bahkan dalam sirah, sejarah, kalau antum belajar sirah Nabi, itu ada satu peristiwa yang dikenal dengan Hilful Fudul, perjanjian yang dibuat oleh tokoh-tokoh Quraisy. Ya, tokoh-tokoh Quraisy mereka sepakat siapapun yang datang ke kota Mekah, baik orang asli maupun orang pendatang, dan dia dizalimi di Mekah, maka mereka bersepakat untuk apa? Menolongnya. Ya, itu yang disebut dengan apa? Hilful Fudul. Nabi SAW menghadiri kesepakatan tersebut, dan saat itu masih muda, Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi khumran na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Saya dulu pernah menyaksikan kesepakatan yang dibuat di rumah Abdullah bin Jud'an. Itu tadi kesepakatan Hilful Fudul, yaitu siapapun yang datang ke kota Mekah, baik warga asli maupun pendatang, dan dia dizalimi, mereka sepakat untuk apa? Menolong orang itu. Kata Nabi, saya menghadiri suatu kesepakatan di rumah Abdullah bin Jud'an. Aku tidak ingin, andai saja saya memiliki onta-onta merah. Maksudnya itu lebih berharga bagi Nabi daripada memiliki apa? Onta-onta merah. Andaikan aku diundang menghadiri kesepakatan seperti itu lagi di Islam ini, saya akan menghadiri kesepakatan tersebut. Itu dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi apakah diingkari oleh Nabi? Enggak. Karena itu baik. Adat istiadat, tradisi, tapi apa? Baik. Bahkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adat istiadat dijadikan dalil atau kaidah oleh para ulama. Kalau yang belajar fikih atau kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, itu ada 5 kaidah besar. 5 kaidah besar. Salah satu 5 kaidah besar dalam fikih adalah al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu apa? Bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ini salah satu dari 5 kaidah besar dalam fikih. Ya, ada 5 kaidah besar dalam fikih yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ini sebagai faedah ya, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya, tujuannya. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan membawa kemudahan. Yang keempat, ad-dararu yuzal. Setiap hal yang berbahaya harus dihilangkan. Yang kelima, ini yang menjadi pembahasan kita, al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum, sebagaimana nanti insyaallah taala akan kita jabarkan. Ya, intinya di sini ulama menjadikan kaidah adat istiadat sebagai salah satu kaidah besar, menunjukkan kepada kita bahwa Islam tidak memerangi dan memusuhi adat istiadat secara total. Ini yang harus digaris bawahi. Bahkan para ulama mengatakan, diantaranya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, seperti dinukil oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah. Ya, beliau mengatakan la yaqbahi mukhalafatu adatin nas illa fi haram. Tidak sepantasnya bagi kita menyelisihi adat istiadat manusia kecuali kalau adat istiadat tersebut haram. Artinya kalau adat istiadat tersebut enggak haram, jangan diselisihi. Kalau bisa jangan diselisih. Kecuali kalau adat istiadatnya bertentangan dengan Islam, maka jangan diikuti. Jelas ya?
Jam berapa? Sudah ada? Baik. Pas. Insyaallah kita break untuk sholat isya terlebih dahulu. Setelah sholat nanti kita lanjutkan kembali. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tadi sudah kita sampaikan faedah yang pertama dalam masalah Islam dan budaya, bahwa Islam tidak memusuhi adat dan tradisi secara total. Yang kedua, faedah yang kedua dalam masalah ini, bahwa budaya ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dapat kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama, budaya yang diperintahkan oleh syariat untuk dipertahankan. Budaya yang diperintahkan oleh syariat untuk dipertahankan. Contohnya apa? Budaya menyambung silaturahmi, budaya memuliakan tamu, menghormati tetangga, memuliakan yang lebih tua. Ini budaya, tapi budaya yang bagus dan dianjurkan oleh agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Begitu juga menyambung silaturahim, diperintahkan dalam agama. Kata Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa lahu fi atharih falyasil rahimahu." Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Menghormati yang lebih tua juga dianjurkan dalam agama. Laisa minna man lam yarham shahirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih tua. Ini budaya-budaya, ya, tapi budaya-budaya ini dianjurkan di dalam agama Islam, diperintahkan oleh Islam untuk dipertahankan, ya. Apalagi kita orang Indonesia yang sangat menjunjung tinggi masalah apa? Akhlak, adab. Maka adat istiadat yang baik yang memang dianjurkan dalam agama, pertahankan. Ya, termasuk bagaimana kita lebih hormat kepada yang lebih tua, memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Dulu orang-orang jahiliyah itu juga tidak, jahiliyah itu bukan berarti kemudian gak ada baiknya, gak ada akhlaknya sama sekali. Enggak. Mereka juga menjunjung tinggi akhlak. Menjunjung tinggi akhlak. Tidak semua akhlak orang jahiliyah diingkari oleh agama Islam, tidak. Makanya perhatikan hadis Nabi SAW, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah SWT untuk menyempurnakan, berarti akhlaknya sudah ada, tinggal disempurnakan. Ya. Contoh misalkan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menjunjung tinggi kejujuran, menepati janji. Itu sudah ada sejak dulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seorang jahiliyah di antara mereka mengatakan, "La ayyamutar rajulu atshan khairun lahu min ayyakuna mihlafan lil mauhid." Orang mati kehausan itu lebih baik daripada dia mengingkari janji. Itu orang jahiliyah loh yang ngomong.
Datang agama Islam menganjurkan kepada kita untuk menepati janji. Bahkan menyebut salah satu tanda munafik adalah kalau dia ingkar janji. Ini poin yang pertama. Yang kedua, ada adat atau budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Adat atau budaya yang bertentangan dengan agama Islam. Ya. Seperti misalkan dulu ada budaya di masa jahiliyah, orang yang tawaf di Ka'bah dan dia bukan penduduk asli Mekah, maka tawafnya dengan telanjang. Tawafnya dengan telanjang. Sehingga ada seorang wanita yang tawaf dengan telanjang, lalu dia mengatakan, al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu. Ada seorang wanita jahiliyah yang tawaf sambil telanjang, dia mengatakan, hari ini nampak auratku sebagiannya atau seluruhnya, dan sesungguhnya yang nampak dari auratku aku tidak menghalalkannya. Artinya sebenarnya dia dari lubuk hatinya nggak terima dengan adat seperti itu. Cuma apa boleh buat? Itu sudah menjadi apa? Adat yang harus dipatuhi. Ya, harus dipatuhi. Dahulu mereka menganggap bahwa adat ini adalah adat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, surat Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, yakni tawaf sambil telanjang, mereka mengatakan ini adalah adat istiadat nenek moyang kami, dan Allah yang memerintahkan kami seperti ini. Kemudian Allah membantahnya, kul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memerintahkan perbuatan yang keji. Ya, bagaimana mungkin kalian mengatakan apa yang tidak kalian ketahui? Artinya ini dusta. Ngomong ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, adat istiadat ini adalah dari Allah, ini merupakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 9 Hijriah, tatkala turun ayat tentang kewajiban ibadah haji, Rasulullah enggak langsung haji. Rasulullah itu hajinya tahun berapa? Tahun 10, padahal sudah diwajibkan tahun 9. Kenapa Rasulullah enggak langsung haji? Salah satu sebabnya, faktornya adalah karena Rasulullah enggak pingin nanti pas tawaf terus ada yang tawafnya sambil telanjang. Oleh karenanya Nabi mengutus Abu Bakar, mengutus Umar, mengutus Ali bin Abi Thalib, alla yahujja ba'da hadzal am musyrikun aw iryan. Tidak boleh haji ya setelah tahun ini, diperintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Mekah sudah ditaklukkan ya. Tidak boleh haji setelah tahun ini orang musyrik dan orang yang telanjang. Nabi pingin ketika haji betul-betul hajinya sesuai dengan aturan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga budaya-budaya yang lain yang menyimpang, ya, yang menyimpang dihapus di dalam agama Islam. Seperti budaya riba, budaya khamr. Khamr itu minuman favorit orang-orang jahiliyah dulu. Makanya ayat khamr itu nggak langsung diharamkan total, tapi ada tahapan-tahapannya. Karena itu sudah mendarah daging, ya. Tapi ketika saat hajjatul wada, Nabi mengatakan, ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamai mawdu. Ketahuilah bahwasanya semua ya perkara-perkara jahiliyah yang melanggar syariat sekarang sudah terhapus. Waribal jahiliyati mawdu. Riba jahiliyah sudah saya hapus. Ya. Nah, jadi ayolah ikhwah,
Poin yang kedua, pembagian yang kedua adalah jika budaya tersebut bertentangan dengan syariat, maka ya tidak boleh kita pertahankan. Tidak boleh kita pertahankan. Oleh karenanya para ulama sepakat, kullu urfin mukhalifin lisyar fa ghairu mu'tabar. Setiap urf, budaya, adat istiadat, tradisi yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh untuk dijadikan pegangan. Nggak boleh untuk mengatakan, oh ini sudah adat istiadat kami. Kalau memang itu bertentangan dengan syariat, nggak boleh dijadikan alasan. Jadi kalau ada orang misalkan riba, misalkan, wah ini sudah adat istiadat kami. Kalau memang itu bertentangan dengan syariat, maka nggak boleh untuk dipertahankan. Ada orang pakaian misalkan, tapi pakaiannya buka aurat, alasannya ini adat, nggak boleh. Tidak boleh kita mempertahankan adat jika memang sudah bertentangan, jika memang bertentangan dengan syariat. Type yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Budaya yang dipertahankan oleh Islam. Yang kedua, budaya yang bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, tapi juga tidak diperintahkan oleh syariat. Ada perintahnya juga nggak ada, tapi juga nggak ada larangannya. Ya, maka ini hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Adat istiadat yang tidak ada perintahnya dalam agama, tapi juga tidak bertentangan dengan syariat, nggak ada larangannya juga, maka hukum asalnya adalah boleh. Karena hukum asal masalah adat, hukum asal masalah dunia adalah boleh. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunia. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Karena Allah sudah membolehkan bagi kita untuk memanfaatkan apapun yang ada di muka bumi ini. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Ya, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil yang sangat jelas dalam masalah ini adalah kisah tentang Khandaq, parit yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas usulan sahabat siapa? Salman Al-Farisi. Ya, Nabi SAW dan para sahabat saat itu gotong royong bikin apa? Parit. Itu strategi yang tidak dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Ya, ini perkara baru, strategi baru yang belum ada di bangsa Arab sebelumnya. Diusulkan oleh sahabat Salman Al-Farisi, ya, yang dia berasal dari Persia aslinya. Diterima apa enggak oleh Nabi SAW? Diterima. Nabi enggak mengatakan, wah itu produknya orang kafir, wah itu strateginya orang kafir, ya kita enggak butuh itu. Enggak. Diambil oleh Nabi SAW karena itu hanya masalah apa? Dunia. Jadi masalah-masalah dunia yang tidak bertentangan dengan syariat, maka hukum asalnya adalah boleh. Dan ini jadikan kaidah yang sangat penting bagi kita. Hukum asal masalah dunia adalah boleh. Hukum asal masalah adat adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram, terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkannya. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza kana syai'un min amri dunyakum fasya'nukum." Kalau untuk urusan dunia terserah kalian. Wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Tapi kalau untuk urusan ya
akhirat kalian, untuk urusan ibadah kalian, maka harus mengikut kepada saya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus dibedakan antara perkara-perkara adat istiadat, perkara dunia, dengan perkara-perkara apa? Ibadah. Baik, ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, penyimpangan tidak boleh dibela dengan alasan sudah menjadi kebiasaan. Ya, penyimpangan tidak boleh dibela dengan alasan ini sudah menjadi apa? Kebiasaan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW tatkala datang pertama kali ke kota Madinah, Nabi SAW mendapati penduduk Madinah memiliki dua perayaan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qad abdalakumullahu khairan minhuma. Allah telah mengganti dua perayaan ini dengan dua perayaan yang lebih baik, Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dua perayaan jahiliyah yang menjadi tradisi penduduk Madinah saat itu diganti oleh Nabi dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan para sahabat saat itu nggak mengatakan, oh ini sudah kebiasaan kami wahai Rasulullah. Ya, jangan dirubah-rubah. Enggak. Setiap kebiasaan, setiap adat, setiap budaya, kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh untuk dibela. Jadikan moto kita, biasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Apa? Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Karena tidak semua kebiasaan itu apa? Benar. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Jika kamu mengikuti kebiasaan mayoritas orang, kebanyakan orang, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan orang seperti tadi yang sudah kita jelaskan, macam-macam. Ada yang benar, ada yang salah. Kebiasaan misalkan di negara-negara Eropa misalkan, parah, ada LGBT, itu menurut mereka apa? Biasa, bebas, atas nama kebebasan, atas nama hak asasi, HAM, asasi manusia dan sebagainya. Ingat, kebebasan tanpa batas akan membawa kepada kebinasaan. Ya, sekarang orang banyak berbicara tentang apa? Oh ini kebebasan, ini kebebasan. Semua ya kebebasan pasti ada batasnya. Kalau kebebasan tidak ada batasannya, maka akan menjurus kepada kebinasaan. Ya, menjurus kepada kebinasaan. Bahkan di dunia negara-negara yang katanya menjunjung tinggi kebebasan, semuanya ada apa? Batasannya. Ya, baik. Yang keempat, berdalih kearifan lokal untuk membela tradisi yang tidak benar, ya, tidaklah merubah suatu hukum. Artinya, ada sebagian orang itu membela budaya yang bertentangan dengan syariat dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata namanya apa? Kearifan lokal. Kearifan, bagus tuh kalimatnya, kearifan. Ya, ini kata-kata yang indah. Tapi kata-kata yang indah seperti ini, kalau digunakan untuk membela kebatilan, tidak merubah hukum. Salah tetap salah walaupun
rubah casingnya. Khamr tetaplah haram walaupun diganti namanya. Sekarang ada nggak minuman terus tulisannya khamr gitu? Ada apa enggak? Nggak ada. Semuanya udah diganti ya. Minuman-minuman yang memabukkan yang disebut oleh Nabi khamr, tapi tulisannya bukan khamr. Whisky, brandy, narkoba, ya, oplosan, pil koplo, ya, macam-macam namanya. Tapi itu tidak merubah hukum. Nabi SAW mengatakan, la yasrobanna nasun min ummati al-khamra wa yusammunahu bighairi ismi. Akan ada sebagian manusia dari umatku ini yang minum khamr dan menamai khamr bukan dengan namanya. Makanya ikhwan, jangan tertipu dengan perubahan nama. Jangan tertipu dengan casing, karena itu bisa dirubah-rubah, bisa diganti-ganti. Ya, jadikan kaidah kita al-ibratu bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Yang menjadi patokan itu adalah hakikat, bukan nama. Jangan tergiur dengan kata-kata yang indah. Jangan tertipu dengan perubahan nama. Ya, sekarang semuanya dilabeli apa? Islami, syar'i. Ya, riba diganti apa? Bunga. Bagus bunga. Ya kan? Oh, terus ada kata-kata islaminya. Ya, ada demo islami, ada pacaran islami, ya kan? Semuanya itu, musik islami, ya, dan lain sebagainya. Jangan tertipu dengan ya perubahan nama, ya, tetapi fokuslah pada hakikatnya, karena perubahan nama tidak merubah hukum. Ya, adat yang bertentangan dengan syariat tetaplah haram walaupun diganti namanya dengan kearifan lokal. Itu maksudnya. Ya, walaupun namanya kearifan lokal, kalau bertentangan dengan syariat ya nggak boleh juga. Sekarang ada orang misalkan budaya kirim tumbal, sesajen, dibilang apa? Ini kearifan lokal, misalkan. Ya, bahkan pas kemarin apa itu acara Mandalika atau apa? Ngundang pawang hujan. Pawang hujannya kehujanan. Ya, ambil dukun. Ya, kemudian ada yang bikin inilah kearifan lokal kita. Apa kearifan lokal kita? Ngundang pawang hujan, ngundang dukun. Penamaan seperti ini ya tidak merubah hukum. Ya, tidak merubah hukum. Dukun, peramal, pawang hujan, apalah namanya, ya, tetaplah haram walaupun namanya diganti dengan kearifan lokal. Ya, maka jangan tertipu dengan perubahan nama. Baik, kaidah yang kelima, kebiasaan atau adat istiadat bisa dijadikan sebagai standar hukum agama. Ya, ini yang tadi sudah kita singgung bahwa di antara 5 kaidah besar dalam fikih Islam adalah al-adatu muhakkamah. Adat bisa dijadikan standar hukum agama. Karena sering di dalam Al-Quran maupun Sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dan mengembalikan patokannya kepada hukum kebiasaan. Itu yang disebut dalam istilah fikih dengan urf. Ya, misalkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para istri dengan cara yang baik secara urf. Ya, secara urf. Jadi apapun yang dipandang baik oleh masyarakat
bahwa itu termasuk berbuat baik kepada istri, lakukan. Contoh, kalau istri sakit, ya obatkan, bawa ke rumah sakit untuk diobati. Jangan bilang mana dalilnya. Kalau istri sakit suruh obatkan. Ada apa enggak? Enggak ada. Tapi itu menurut uraf termasuk berbuat baik apa tidak? Masuk berbuat baik. Ya, suami pegel dipijetin sama istri, termasuk berbuat baik? Termasuk berbuat baik. Walaupun nggak ada dalilnya. Ya, nanti jangan sampai istri disuruh suaminya untuk mijetin, dia bilang nggak ada dalilnya mas. Ya, istri harus mijetin ya pak, suami. Atau disuruh bikinin kopi misalkan, oh nggak ada dalilnya istri wajib bikinin kopi nggak ada pada zaman Nabi. Ya, tidak boleh. Jadi selama itu menurut urf adalah baik, maka itu bisa dijadikan sebagai apa? Standar dalam hukum. Ya. Oleh karenanya satu kaidah penting yang disebut oleh para ulama adalah kullu ismin laisa lahu haddun fil lughah wala fil syara' fa al marji'u fihi ila al urf. Segala hukum yang tidak ada batasannya dalam bahasa atau dalam syariat, maka dikembalikan kepada apa? Urf. Dan ini kaidah penting. Karena banyak masalah-masalah itu Islam nggak membatasi. Contoh misalkan, kita para suami diwajibkan untuk menafkahi istri, betul? Nah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang menafkahi ya istrinya, anak-anaknya. Bahkan dosa kalau kita tidak menafkahi. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yakun. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan orang-orang yang di bawah tanggungannya. Tapi berapa patokan nafkah? Berapa nominalnya? Antum harus ngasih ke istri antum berapa seharinya? Apakah ada patokannya? Seorang suami harus memberikan kepada istrinya ya sehari 1 juta. Misalkan, ada apa enggak? Enggak ada. Atau 100.000, enggak ada juga. Apa patokannya? Dikembalikan kepada uruf. Dikembalikan kepada apa? Kebiasaan. Biasanya misalkan di daerah Balikpapan berapa tuh sehari ngasih? Ya itu yang dijadikan sebagai patokan. Tentunya itu berbeda-beda antara satu waktu dengan waktu yang lain, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Zaman dulu misalkan, ya 2.000, 3.000 cukup. Zaman orang tua kita dulu. Zaman sekarang 2.000 beli pentol aja nggak cukup, ya kan? Nah, jadi jangan samakan antara dulu dengan sekarang. Itu bisa berubah-ubah hukumnya, ya. Nah. Oleh karenanya di antara kaidah yang penting juga yang disebut oleh para ulama juga adalah la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril asma. Ya, tidak diingkari adanya perubahan hukum disebabkan adanya perubahan waktu. Ini dalam masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan adat ya, bukan masalah akidah. Bukan masalah-masalah pondasi agama, tidak. Kalau itu nggak bisa berubah. Tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan adat kebiasaan ini bisa berubah. Hukumnya pun bisa berubah akhirnya. Contoh misalkan para ulama ahli fikih dulu, zaman dulu ya, mereka mengatakan tidak boleh ya membedah seorang ibu hamil yang meninggal ya untuk mengeluarkan janinnya. Jadi ada seorang ibu meninggal, tapi janinnya masih hidup. Boleh nggak dibedah untuk menyelamatkan janin?
Ulama-ulama dulu mengatakan apa? Nggak boleh. Karena itu nggak ada faedahnya, percuma. Ya, nanti malah apa? Merusak perut ibunya, ya janinnya juga nggak terselamatkan. Ulama-ulama sekarang dengan kecanggihan teknologi sekarang, ya alat-alat kedokteran sekarang, mereka mengatakan apa? Boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk menyelamatkan apa? Nyawa sang bayi tersebut. Karena apa? Ya, perkembangan ilmu modern, kemudian teknologi kedokteran sekarang, ya menolong atau janin, ya dengan membedah seperti itu sangat mudah pada zaman kita sekarang. Berbeda dengan zaman dulu. Dalam masalah jual beli misalkan, ya ulama-ulama fikih dulu mengatakan apa? Nggak boleh jual beli dengan model pemesanan, ya bayar dulu, kemudian pesan berikutnya, pesan istilahnya, nanti barangnya belakangan, ya yang disebut dengan bai'us salam atau bai'us salaf. Kalau itu dalam bejana. Kenapa? Karena zaman dulu kalau pesannya itu bejana seringkali tidak sesuai dengan pesanan. Ya, pesannya misalkan bulat, nanti jadinya kotak. Sehingga ulama-ulama dulu mengatakan apa? Nggak boleh bai'us salam atau bai'us salaf jika itu dalam awani, yaitu bejana-bejana. Tapi ulama-ulama sekarang mengatakan apa? Boleh. Karena itu sangat memungkinkan pada zaman sekarang, mudah sekali. Ya, bikin piring antum minta yang persis seperti ini misalkan, mungkin apa enggak sekarang? Mungkin sekali. Dengan gelas persis, ya, sangat memungkinkan dan itu mudah pada zaman sekarang. Tapi zaman dulu belum ada alat cetak yang bisa persis seperti itu, belum bisa. Sehingga berbeda apa? Hukum. Itu yang disebut oleh para ulama, la yunkaru taghayyuruz zaman, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak diingkari perubahan hukum dengan perubahan apa? Waktu. Baik. Saya kira itu yang bisa kita bahas ya tentang masalah Islam dan budaya. Dengan demikian dapat kita tahu bahwasanya Islam tidak memusuhi dan memerangi ya budaya secara apa? Total. Tapi Islam juga tidak kemudian menyetujui semua budaya. Jadi Islamlah yang berhak untuk memfilter mana budaya yang harus dipertahankan dan mana budaya yang tidak boleh dipertahankan. Kalau memang tidak bertentangan dengan Islam, silahkan kita mengamalkan budaya, adat istiadat, kearifan lokal. Tapi kalau kearifan lokal, budaya, adat istiadat bertentangan dengan syariat, maka seorang muslim lebih mendahulukan syariat ya daripada budaya. Saya kira itu yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah ini baik. Gak usah banyak-banyak pertanyaan. Udah malam. Baik. Ini ada bertanya. Ada tradisi di suatu budaya. Apa ini? Udah lumpik. Apakah boleh nonton acara tersebut karena di dalamnya terdapat hal-hal yang berbau pemanggilan jin? Ya. Kalau memang itu ada ritual-ritual seperti itu dan memang ada. Ya, kalau yang tahu tentang ritual ini ada yang berbau pemanggilan jin, ya, maka
tidak boleh bagi kita untuk apa? Menontonnya atau ikut andil di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena ketika kita menontonnya berarti sama saja kita ridho. Kita ridho. Kalau kita tahu bahwa itu suatu kemungkaran, tidak boleh bagi kita untuk meridhoinya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhabul iman. Siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya ya dengan lisannya. Kalau tidak bisa dengan tangannya, kalau tidak bisa maka dengan lisannya, kalau tidak bisa maka dengan hatinya. Harus ada pengingkar. Adapun apabila kita tidak mengingkarinya, padahal kita tahu itu adalah suatu kemungkaran, justru kita menontonnya, mendukungnya, maka ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Ya, jangan kalian tolong-menolong dalam udwan, ya, dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita tahu bahwasanya ada suatu adat, ritual-ritual ya yang bertentangan dengan syariat, seperti tadi pemanggilan roh, pemanggilan jin ya dengan ritual-ritual tertentu ya, maka ini adalah tidak boleh ya. Kalau itu adalah suatu kemungkaran dan tidak boleh, maka menontonnya juga enggak boleh. Ya, enggak boleh. Cari adat atau budaya yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Apabila ada adat istiadat perkara nikah tapi di luar mas kawin dan untuk uang buat acara pesta, yaitu adanya syarat adat itu sendiri, terdiri dari kain putih satu gulung baru buka kemudian satu piring dan mangkok satu, kayak mau masak. Kemudian sarung perempuan dan sarung laki-laki satu. Apakah itu boleh? Mohon penjelasan. Ya. Kalau ada keyakinan-keyakinan tertentu, ya, keyakinan-keyakinan tertentu yang mengharuskan, ya, harus begini, harus begitu. Kalau tidak, maka akan berakibat, ya, kegagalan dan sebagainya. Seperti keyakinan di sebagian orang, ya. Maka ini adalah batil. Seperti keyakinan ini bentar lagi nih mau Muharram. Biasanya sebagian orang terutama dari Jawa punya keyakinan bahwa bulan Syuro itu bulan sial. Jadi kalau bikin acara manten misalkan nikahkan ya pada bulan Syuro, maka itu tandanya gagal. Maka seperti ini tentu bertentangan dengan syariat. Ya, karena bulan Muharram termasuk bulan yang mulia. Bahkan disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul wa'il Muharram. Sebaik-baik bulan ya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya ritual-ritual, keyakinan-keyakinan di negeri kita ini ya, terutama kaitannya dengan pernikahan gitu ya, harus cari apa waktu ya, tanggal lahir yang pas, kalau enggak nanti kualat dan sebagainya. Nah, seperti ini bertentangan. Tapi adat istiadat yang tidak bertentangan ya, maka tidak mengapa, termasuk dalam masalah apa pernikahan. Nah, ini saya khawatirnya tadi harus ada satu bungkus mangkok, satu bungkus gelas, harus kain putih dan sebagainya. Khawatirnya ada keyakinan-keyakinan tertentu yang bertentangan dengan apa? Ya, syariat. Ya. Tapi kalau selama tidak bertentangan dengan syariat maka tidak mengapa. Ya, tapi biasanya orang punya keyakinan-keyakinan dalam masalah-masalah seperti ini. Baik. Terakhir. Nah, ini juga
tradisi menurunkan mayat dari rumah dengan menyembelihkan ayam. Ya, menurunkan mayat dari rumah dengan menyembelihkan ayam. Ini biasanya ada keyakinan-keyakinan. Ya, ada keyakinan-keyakinan tolak bala dan sebagainya. Maka hal itu adalah tidak diperkenankan. Ingat, menyembelih itu adalah apa? Ibadah. Ya, dan ibadah harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penukilan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menurunkan mayat dari rumahnya kemudian apa? Nyembelih ayam, nyembelih bebek, nyembelih kambing misalkan, tidak ada. Ya, nah, maka adat atau ritual-ritual seperti ini, ya, apalagi kalau dibumbui dengan keyakinan-keyakinan, ya, tolak bala dan sebagainya, maka ini adalah suatu kemungkaran. Ya, baik, demikian yang bisa kita bahas dan kita kaji. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita bisa mengamalkannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Rabbana zidna ilma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.